Linangan air mata dan cerita sedih di sidang MK-MK, Jimli sebut masuk akal putusan MK dibatalkan. 9 orang hakim konstitusi diperiksa dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK terkait putusan perkara 90 PUU XX1 2023 tentang syarat Capres-Cawapres. 9 hakim konstitusi itu adalah Hakim Anwar Usman, Ketua MK, Manahan Sitompul, Eni Nurbaningsih, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Sementara, 3 hakim lainnya dijadwalkan diperiksa MK-MK pada Kamis 2 November 2023 hari ini. Mereka adalah Wahid Udin Adams, Daniel Yusmik Foek, dan Guntur Hamzah. Untuk Hakim Wahid Udin, MK-MK akan melakukan pemeriksaan khusus, mengingat ia juga satu dari 3 anggota MK-MK. Cerita sedih di sidang MK-MK. Proses pemeriksaan hakim konstitusi itu dilakukan secara tertutup. Dalam pemeriksaan pertama, 3 orang hakim diperiksa MK-MK, mereka yakni Anwar Usman, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsih. Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi, dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali, ujar Ketua MK-MK, Jimli Asyidik, Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengungkapkan bahwa tak sedikit dari cerita-cerita itu yang menyedihkan. Yang nangis justru malah kami, ungkap Jimli. Ia mengaku sengaja memberi ruang agar para hakim konstitusi itu diberi kebebasan dalam mengungkapkan apa yang mereka rasakan soal putusan kontroversial tersebut. Namun demikian, Jimli enggan membeberkan isi pemeriksaan karena memang berdasarkan peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang MK-MK, pemeriksaan bersifat tertutup. Pemeriksaan hakimnya nanti biar terlihat di pertimbangan putusan MK-MK, ujar Jimli. Putusan MK bisa dibatalkan. Terkait putusan MK menyoal gugatan batas usia Capres-Cawapres, Jimli menyebut masuk akal bila putusan itu dibatalkan. Artinya, kemungkinan ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi setelah kami diskusikan, itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan gitu loh, dengan merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman pasal 17 yang ayatnya 7-nya. Jimli dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 1 November 2023. Diketahui, MK telah mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu tentu menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju di Pilpres 2024. Ini, Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.